Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim taslima. Ya qadir ya hurmati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, semoga semua kita bersama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hidup kita ini hidup yang barokah, panjang umur, murah rezeki, diberikan kebahagiaan di dunia wal akhirat. Kepada para pemirsa, para pendengar di mana saja Anda berada, di dalam agama Islam ini banyak sekali keutamaan-keutamaan. Namun ada dua keutamaan di dalam agama Islam yang paling utama dan tidak dilampaui oleh keutamaan yang lain. Dua keutamaan yang paling utama dalam Islam itu adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, khoslatani la syai'a afdalu minhuma an-naf'u billah wan naf'u al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Khoslatani, ada dua perkara, la syai'a afdalu minhuma, dan tidak ada sesuatu yang melebihi utamanya daripada dua perkara tadi, yaitu yang pertama al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah wan naf'u, memberikan kemanfaatan lil muslimina, kepada orang-orang Islam. Kepada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua perkara ini adalah dua hal yang paling utama di dalam hidup dan kehidupan di dalam beragama Islam ini. Yang pertama adalah al-imanu billah. Iman ini adalah kunci dari kebahagiaan dunia dan akhirat, kunci dari diterimanya amal soleh kita semua. Kenapa? Karena tanpa iman maka sia-sialah orang yang berbuat baik itu. Mungkin dia akan dapat kebaikannya di dunia ini saja, tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa karena tidak ada iman itu. Makanya di dalam Al-Quran selalu diawali dengan iman dulu sebelum beramal soleh. Sering disebutkan innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, selalu iman disebutkan sebelum amal soleh itu dikerjakan. Pada para pemirsa, para pendengar di mana saja berada, bahwasanya iman ini adalah sangat menentukan, dan iman ini perlu diucapkan dengan lisan, diisyhadkan, disaksikan oleh orang lain. Maka kalau kita lihat sejarah pamannya Nabi yaitu Abu Thalib, itu bukan tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, percaya dalam hati, tapi sampai meninggalnya, sampai wafatnya belum pernah baca syahadat, belum diisyhadkan, maka dihukumi belum beragama Islam. Maka cocok sekali ketika ada seseorang bertanya kepada beliau, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Ayana abi, wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana bapakku saat ini? Orang kafir itu bertanya seperti itu. Maka Nabi menjawab, abuka wa abi finar, bapakmu dan abi finar. Orang-orang yang tidak melihat syarahnya dikira abi ini adalah bapaknya kanjeng Nabi, yaitu Sayyid Abdullah. Bukan Sayyid Abdullah. Yang dimaksud abi di sini, kalau kita lihat dalam Syarah Minhaj, syarahnya Sahih Muslim, ini yang dimaksud adalah Abu Thalib. Kenapa? Memang paman itu ghalibnya, jamal umrahnya di masyarakat Arab itu juga disebut bapak atau abi. Maka itu Abu Thalib. Jadi bapakmu dan bapakku saat ini adalah berada di dalam neraka. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hablum minallah, hubungan dengan Allah, maka yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin, memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin yang lain. Bagaimana caranya? Yaitu bisa dengan bil maqal, dengan ucapan.
kita memberikan tausiah, mauidhah hasanah kalau kita bisa. Kemudian kita memberikan saran atau pikiran-pikiran yang positif, sumbangan berupa pikiran dan saran. Kemudian bisa berupa perkataan yang menyenangkan atau idkhalus surur, memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada orang lain. Nah, ini pahalanya luar biasa besar. Itu bil maqal, dengan ucapan. Intinya berkatalah yang baik atau diam. Fal yakul khairan aw liyasmut. Bila ingin bicara maka bicaralah yang baik. Kalau seandainya tidak bisa berbicara yang baik maka lebih baik diam, karena diam itu adalah selamat dan membawa keberkahan tersendiri. As-sukutu salamat, diam itu adalah selamat. Yang pertama, memberi manfaat kepada manusia dengan cara bil maqal, ucapan. Yang selanjutnya adalah wabil jah, dengan pangkatnya. Anda yang punya pangkat, punya jabatan di pemerintahan, punya kekuasaan, mari gunakan itu untuk memberi manfaat kepada kaum muslimin, saudara-saudara kita. Mungkin saudara-saudara kita perlu dilindungi dengan jabatan Anda, maka Anda harus turun tangan, harus cair, karena dengan jabatan Anda itu Anda akan memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kemudian untuk membela orang-orang lemah, Anda sebagai seorang pejabat, seorang penguasa, punya kekuasaan untuk membela orang-orang yang lemah ini. Kemudian kalau ada kemaksiatan yang Anda dirikan, maka Anda berkewajiban untuk mencegahnya. Misalnya akan ada pembangunan miras, pabrik miras. Miras itu adalah minuman keras, maka gunakan pangkat Anda sebelum meninggalkan Anda, atau Anda meninggalkan pangkat itu, gunakan untuk memberikan manfaat wa naf'ul muslimin dengan menyetop pabrik yang akan mendirikan perusahaan miras tersebut. Itu cara menolong, memberikan manfaat kepada kaum muslimin yang lain dengan pangkatnya. Yang selanjutnya adalah dengan cara wabil mal, dengan hartanya. Anda kita semua yang diberikan kelebihan harta oleh Allah, ingat, harta itu bukan hanya semata untuk kita. Kita hidup dunia ini berdampingan dengan orang Islam yang lain untuk berkasih sayang. Maka mereka yang fakir miskin, yang kekurangan, mari ulurkan kemampuan sedekah kita, sedekah kita kepada mereka, karena mereka juga manusia, ingin punya kehidupan yang cukup dan bahagia di dunia dan akhirat. Dengan cara memberikan sedekah, menyumbangkan harta, sebagian hartanya untuk fakir miskin, zakat dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah bil badan, dengan tenaga. Dengan tenaga, Nabi sudah memberikan arah-arah. Man kana lahu malun falyatasaddaq bi mali. Barang siapa punya harta, maka bersedekahlah dengan hartanya. Orang yang kaya-kaya ini, yang diberi harta lebih oleh Allah, jangan sampai kita meninggalkannya muspra, atau harta itu meninggalkan kita sebelum kita mendistribusikannya, mentasarrufkannya. Kemudian faman kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Siapa yang punya ilmu, mari bersedekah dengan ilmunya. Memberikan tausiah tadi itu, memberikan saran, memberikan ucapan yang baik, yang menyenangkan, dan seterusnya. Mangkan lahu kuwatun, mangkan lahu kuwatun falyatasaddaq bi kuwati. Siapa punya kekuatan, uang tidak punya, jabatan tidak punya, dan seterusnya, maka falyatasaddaq bi kuwati, dengan tenaga. Kita mampu, kita bantukan semampu kita, semaksimal mungkin. Jangan sampai kita tidak berusaha untuk melakukan kedua hal tersebut. Kenapa? Karena kedua hal ini adalah dua keutamaan yang paling tinggi di dalam agama Islam, yaitu iman kepada Allah sebagai manifestasi atau perwujudan dari hablum minallah. Kemudian kaitannya dengan hubungan manusia, hablum nas wa naf'ul muslim, memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Bahkan dalam dawuhnya yang lain, beliau bagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Kita yang paling tahu tentang eksistensi diri kita, apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Orang lain bisa kita berikan manfaat berupa apa yang kita miliki. Ilmu kah? Kemudian harta kah? Kekuasaan kita kah? Atau apa yang kita miliki?
Karena hidup ini itu saling tolong menolong, saling bantu bantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam permusuhan dan dosa, perbuatan yang dosa. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya semua perintah-perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran itu kembali pada dua hal, yaitu secara vertikal, al-imanu billah. Kemudian yang kedua adalah perlu merupakan perwujudan hablum minan nas, akan kembali kepada manusia yang lain. Contoh suatu ayat, potongan ayat, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, yang pertama. Yang kedua gandengan ayat ini, wa atuz zakah. Sholat ini kembali kepada hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, sholat. Yang kedua, tunaikan zakat, berikanlah zakat kepada yang berhak menerimanya. Ini adalah perwujudan dari wan naf'u lil muslimin. Ada dua ini. Seperti lagi contoh, anishkur li wa li walidaik. Dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, hai manusia, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah. Ini adalah hablum minallah. Wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu, dan kepada kedua orang tuamu. Ini wan naf'u lil muslimin. Para kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, jadi dua hal yang paling utama dalam kehidupan beragama Islam ini, dua hal itu adalah al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat iman harus dengan cara membaca syahadat, diishadkan. Kemudian iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, Rasulullah, kepada kitab-kitab Allah, kepada hari kiamat, hari akhir, kemudian qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu iman kepada Allah yang paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah wan naf'ul muslimin, memberikan kemanfaatan kepada orang Islam yang lain. Apa yang kita bisa, apa yang kita punya. Kalau kita sedekah, jangan khawatir itu hilang, tidak akan hilang. Itu akan abadi di sisi Allah, menjadi harta kita yang abadi, yang kekal, yang akan menyertai kita mulai dari alam kubur dan seterusnya. Kalau harta yang belum kita sedekahkan, belum kita infakkan, belum kita belanjakan, belum kita tasarrufkan, itu belum milik kita. Jangankan itu, kita sudah menyendok nasi, mau dimasukkan dalam mulut, sebelum masuk di depan ini masih belum tentu rezeki kita. Bisa jadi ketampel dan sebagainya, jatuh, tidak jadi rezeki kita. Maka kita harus berpikir cerdas bagaimana kita mencari bekal sebanyak-banyaknya ini, semumpung kita masih hidup, diberi kesempatan yang panjang, ambil bekal secukupnya. Karena kita akan mengadakan perjalanan yang sangat jauh, la nihayatah, tidak ada ujungnya, yaitu di akhirat. Maka senyampang kita masih hidup, diberi kesempatan, maka carilah bekal yang sebanyak-banyaknya. Iman kepada Allah, kemudian beri manfaat kepada kaum muslimin muslimah. Dan tentu untuk kesempurnaan keduanya, kita harus senang mengkaji ilmu Allah, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keterangan sedikit ini dapat memberikan manfaat. Kita dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang bisa beriman kepada Allah, atau menjadi insan kamil yang punya iman yang kamil sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain sebesar-besar kemanfaatan yang bisa kita tunaikan, sehingga kita akan dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bisa mempunyai keutamaan yang paling utama dalam Islam, yang nantinya kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita akan husnul khatimah, menjadikan kita bahagia di dunia wal akhirah. Amin. Wal afu minkum. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.